Ya, pemirsa, jagat maya sejak beberapa waktu lalu dikejutkan dengan beredarnya sebuah video berisikan gubahan lagu plesetan Mars ABRI yang dinyanyikan oleh seorang dosen sekaligus mantan aktivis 98 Robertus Robert. Ya, atas video tersebut Robertus Robert kemudian ditangkap oleh polisi karena diduga melakukan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia. Kemarin, Robertus Robert yang dijadikan tersangka dipulangkan oleh polisi setelah menjalani rangkaian pemeriksaan. Meski dipulangkan, namun Robert masih diharuskan menjalani sejumlah pemeriksaan polisi. Apa yang sebenarnya melatar belakangi Robertus Robert kembali mengingatkan publik dengan melantunkan pelintiran Mars ABRI yang populer pada masa reformasi 1998. Dan pemirsa, untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio bersama kami ada Bung Rahmat Hidayat selaku perwakilan Aliansi Dosen UNJ untuk Demokrasi. Selamat pagi Pak Rahmat. Dan juga di sambungan Skype sudah ada ahli hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad. Selamat pagi Pak Suparji. Selamat pagi Pak Suparji. Baik, mungkin kita akan ke Pak Rahmat Hidayat terlebih dahulu. Sudah sangat mengenal Pak Robert sejak lama belasan tahun, sama-sama tergabung dalam Aliansi Dosen UNJ untuk Demokrasi. Kalau Pak Rahmat sendiri melihat apa sebenarnya yang melatar belakangi Pak Robert dalam aksi orasinya ini? Ya, paling tidak ada dua hal ya menurut saya. Pertama, karena saya kawan dekat kolega Pak Robert, saudara Robert itu sudah mengenal lama 15 tahun satu kantor. Jadi saya tahu persis gagasan, pemikiran dan seterusnya. Dan saya bisa memberikan satu perspektif pemikiran bahwa Robert sama sekali tidak punya makna, tidak punya motif, tidak punya tujuan untuk menghina TNI. Itu yang saya bisa memberikan garansi. Karena Robert sendiri tahu persis bagaimana proses reformasi TNI, bagaimana dia juga banyak bersinggungan, berdiskusi dengan beberapa tokoh militer yang punya pemikiran cemerlang, gagasan cemerlang. Dan diskusi-diskusi kami sebenarnya mencerminkan bahwa sebenarnya bagi gagasan yang dilakukan oleh Robert di aksi Kamis itu sebenarnya hal yang biasa. Diskusi yang biasa, kritik yang biasa, dan dalam jangka waktu yang sangat lama perkenalan kami, persahabatan kami di kantor, dan diskusi di berbagai forum, sebenarnya itu hal yang biasa dilakukan oleh Robert. Itu menunjukkan bahwa dia punya concern, punya pemikiran, dan itu sebenarnya juga diklarifikasi dalam video yang di-upload oleh Robert sendiri bahwa dia sama sekali tidak bermaksud menghina institusi TNI. Bahkan dia memberikan satu respect, memberikan satu apresiasi bagaimana reformasi TNI bisa berlangsung. Itu hal yang pertama. Yang kedua adalah ini menjadi satu keprihatinan bagi kalangan akademisi yang bergerak di kampus, bahwa ini memberikan satu ancaman bagi kebebasan berekspresi, kebebasan memberikan pendapat, argumentasi, dan saya banyak menerima masukan, respon, komentar dari kawan-kawan kami, kolega-kolega kami di berbagai kampus di Indonesia, terutama sama-sama di bidang sosiologi, bahwa ini adalah ancaman serius bagi masa depan demokrasi Indonesia, bahwa kalau hari ini Robert yang bisa menjadi korban, besoknya seterusnya siapapun bisa menjadi hal yang sama apa yang dilakukan oleh Robert. Dan saya kira dua hal ini menjadi concern kami, bahwa Robert tidak dalam kapasitas, tidak dalam posisi untuk menghina TNI karena dia tahu persis bagaimana proses itu berlangsung dan seterusnya. Bung Rahmat, kita membahas isi dari pokok orasi itu sendiri. Ini kan sebenarnya refleksi mengenai menolak difungsi ABRI pada reformasi masa lampau itu. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan hingga saat ini muncul kembali? Ya, sebenarnya inti dari pesan dari kritiknya Robert adalah Robert ingin mengingatkan kembali bahwa pengalaman buruk, tragedi buruk, difungsi ABRI di era Orde Baru itu tidak terjadi di era sekarang ini. Dan Robert ingin menyampaikan itu sebenarnya bahwa hati-hati dengan wacana, dengan adanya satu diskursus bagaimana militer akan menempati pos-pos sipil, itu ingin disampaikan oleh Robert. Sebenarnya intinya itu. Tetapi permasalahannya adalah kemudian ini menjadi bola liar, bahwa kemudian orang publik melihat bahwa dalam penggalan video itu tidak utuh, ada dengan lagu-lagu seterusnya. Tapi sebenarnya pesannya adalah, konteksnya adalah kritik Robert, mengingatkan sekaligus merefleksikan bahwa pengalaman tragedi di era Orde Baru itu tidak terulang pada saat sekarang ini. Sebenarnya itu, dan itu kemudian direspon oleh pihak TNI, ya, statement dari Kapus Pen TNI bahwa sebenarnya yang disampaikan oleh Robert itu adalah satu hal yang diapresiasi, bahwa diingatkan oleh Robert bahwa pengalaman itu tidak terjadi kembali, dan TNI itu
menjadi kekuatan di Hankam, pertahanan keamanan, ya. Dia tidak terlibat dalam wilayah sipil, dalam wilayah publik itu sebenarnya. Intinya itu, cuma dalam konteks yang sedemikian rupa ini, itu berkembang liar dan seterusnya. Dan ini kami khawatir bahwa fokus dan gagasan utama Robert itu sebenarnya itu malah terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan yang tadi saya bilang bahwa semakin digiring, digoreng dengan berbagai macam tafsir, analisa yang itu sangat, menurut saya sangat memprihatinkan. Baik, saya ke Pak Suparji Ahmad. Pak Suparji, melihat apa yang disampaikan dalam orasinya Robert, Pak Suparji sendiri, menurut Pak Suparji bagaimana sebenarnya, sejauh mana potensi hukum pidana yang bisa menjerat Pak Robert? Pak Suparji. Ya, pertama bahwa apa yang disampaikan pada Kamisan itu adalah bagian dari ekspresi, bagian dari demokrasi yang dijamin oleh konstitusi maupun undang-undang. Yang kedua, pada sisi yang lain memang polisi juga memiliki fungsi, memiliki tugas dan kewenangan sebagai alat negara yang selalu hadir untuk melindungi, mengayomi, menjaga ketertiban umum, dan menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang mengancam keutuhan NKRI atau membahayakan terhadap satu institusi. Yang ketiga, bahwa dalam konteks itulah maka kemudian polisi melakukan laporan dan kemudian mengidentifikasi, dan sampai sejauh ini telah ditangkap meskipun sudah dipulangkan dan kemudian sudah ditetapkan tersangka, dengan berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Robert dalam pandangan polisi telah memiliki dua alat bukti untuk ditetapkan menjadi tersangka. Kita membaca adalah adanya keterangan ahli, adanya keterangan yang bersangkutan. Dan yang keempat, kalau kita coba identifikasi pasal yang diterapkan oleh polisi untuk menetapkan tersangka oleh Robert, pada Robert ini adalah pasal 207 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja di muka umum, baik secara lisan maupun secara tertulis, menghina ya penguasa atau kemudian badan hukum, dihukum penjara maksimal 1,5 tahun atau 1 tahun 6 bulan. Nah, kalau kita identifikasi unsur-unsur yang ada di dalam pasal tersebut, maka sesungguhnya belum sepenuhnya terpenuhi. Yang pertama adalah unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan, unsur penghinaan itu kan sama sekali disampaikan oleh yang bersangkutan tidak ada maksud untuk menghina, tidak ada kesengajaan untuk menghina, bahwa yang disampaikan adalah bagian untuk mengingatkan kembali supaya TNI, supaya polisi berada dalam koridor itu. Jadi unsur kesengajaan ini, baik sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian, maupun sengaja dengan kemungkinan, itu sama sekali tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah unsur menghina. Menghina itu kan sama saja dengan merendahkan martabat, mencemarkan nama baik, atau kemudian menista. Apakah kemudian yang dilakukan itu adalah bermaksud menghina? Tentunya tidak sepenuhnya kita temukan itu. Kemudian yang unsur ketiga adalah menghina penguasa atau badan hukum. Ini pertanyaan yang menarik. TNI dan dalam bahasa lagu itu adalah ABRI. Mohon maaf, saat ini kan sebenarnya ABRI sudah tidak ada. Yang ada kan TNI. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sekarang sudah berubah menjadi TNI. Kemudian yang kedua adalah apakah TNI ini dikualifikasi sebagai satu badan hukum atau kemudian dikualifikasi sebagai penguasa. Kalau kemudian kita tempatkan dia sebagai badan hukum, sebetulnya kan tidak seperti itu kalau kita lihat pada teori-teori badan hukum itu. Sedangkan yang lain sebetulnya TNI ini kan bagian dari alat negara, bagian fungsi pertahanan yang ada di Republik Indonesia. Dengan demikian, kalau melihat narasi yang disampaikan oleh Robert dan dikonstruksikan dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut, maka sebetulnya ini adalah rawan untuk coba menimbulkan kekuatan, menimbulkan pra-peradilan nanti, kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum. Prinsipnya adalah sungguhnya mesti polisi lebih cermat menerapkan apa yang disampaikan Robert itu dengan konstruksi pasal-pasal yang ada di dalam KUHP. Ya, Pak Suparji, ini kan mengenai bagaimana kita membentuk salah satu bentuk kritik atau berpendapat di muka umum. Lalu apakah ini berpendapat itu seakan-akan harus sangat berhati-hati, dan Anda sebagai analis hukum bagaimana melihatnya? Ya, memang ada undang-undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum itu ada koridor-koridornya. Menghormati orang lain, menghormati hak asasi manusia, tidak menghina, menjaga ketertiban umum, menjaga ketertiban masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian apa yang disampaikan itu menurut saya tidak melampaui koridor tersebut. Bahwa memang kalaupun toh
dalam hal ini polisi menganggap apa yang disampaikan Robert itu membahayakan, perlu langkah-langkah persuasif, perlu langkah-langkah misalnya upaya-upaya untuk supaya mengingatkan, jangan sampai kemudian dilakukan dengan proses ya penyidikan, kemudian penangkapan dan kemudian penetapan tersangka. Karena ya kita ini kan supaya ada jalan supaya menjadi lebih baik dan kemudian hukum jangan selalu digunakan instrumen untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Baik, Pak Suparji, ini kan meskipun telah dipulangkan, tapi memang ketika penangkapan banyak sejumlah pihak yang menganggap bahwa sebenarnya dari Pak Robert sendiri tidak menemukan adanya penghinaan terhadap TNI begitu. Apakah artinya menurut Anda sendiri bahwa penangkapan terhadap Pak Robert ini berlebihan begitu? Ya, penangkapan itu kan diperlukan dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan yang bersangkutan, mengingat bahwa yang bersangkutan ada bukti permulaan yang cukup melakukan perbuatan pidana. Kemudian yang kedua, bahwa setelah diperiksa, unsur yang terpenuhi menurut polisi adalah pasal 207 KUHP, dan kemudian itu tidak memenuhi syarat objektif untuk dilakukan penahanan. Dengan demikian maka dipulangkan, tapi tidak menghapuskan status tersangkanya, karena bahwa yang bisa ditahan itu adalah ada syarat objektif, minimal hukumannya adalah, ancaman hukumannya adalah 5 tahun, sedangkan yang ada di dalam pasal tersebut tidak sampai 2 tahun. Jika kemudian memang pasal 207 ini tidak memenuhi unsur, bagaimana dengan Undang-Undang ITE, Pak Suparji? Ya, kan polisi menetapkan tersangkanya masih pasal itu. Dan kemudian kalau dia menggunakan Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2, misalnya barang siapa dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau dapat diaksesnya satu informasi yang berusaha menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, saya kira unsurnya juga tidak mudah terpenuhi, karena apa yang disampaikan tidak bermaksud menghina suku, tidak bermaksud menghina ras, tidak bermaksud menghina etnis, dan juga tidak bermaksud menghina antar golongan. Apakah kemudian TNI ini dianggap sebagai antar golongan? Maka kalau menggunakan pasal itu, saya kira tidak sepenuhnya dapat terpenuhi. Maka kemudian digunakan pasal yang KUHP, dan unsur untuk menahan itu tidak terpenuhi karena syarat materialnya tidak cukup, kemudian syarat formil untuk penahanan pun juga tidak cukup. Syarat subjektif maksud saya itu tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi perbuatan, atau kemudian tidak melarikan diri. Itu adalah syarat-syarat penahanan. Jadi polisi menegaskan juga bahwa meskipun dipulangkan, statusnya adalah masih tetap sebagai tersangka, dan kemudian dipandang jika diperlukan masih akan dipanggil, dan menurut saya memang mestinya status tersangkanya itu ditinjau kembali. Pak Robert beserta penasihat hukumnya kalau memang sudah ada penetapan tersangka dapat mengajukan upaya hukum berupa pra-peradilan. Oke, baik Pak Suparji, tadi Anda katakan juga bahwa kalau ingin menyampaikan pendapat kini harus ada batas-batasannya, padahal juga dalam menyampaikan pendapat juga ada undang-undang yang mengaturnya. Lalu batasnya seperti apa agar kita ketika berpendapat tidak melanggar aturan tersebut? Namun Pak Suparji, kita akan membahasnya lagi untuk di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog NS Pagi. Sesaat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami.